Ahok memang sedang ramai diperbincangkan di ruang publik terkait dengan pernyataannya yang viral beberapa waktu yang lalu, dan karena itu teman-teman sekalian, mari kita dengarkan satu ulasan yang juga menarik dari Mas Adi Praitno dalam video berikut ini. Saya tertarik untuk komentar dua hal. Pertama, saya melihat kecenderungan sampai hari ini bagaimana Ahok yang dalam sebuah wawancara dengan SCTV itu memang terkesan sekali mengungkap begitu banyak carut-marut, begitu banyak persoalan-persoalan yang sebenarnya ada di Pertamina dan tidak bisa diselesaikan. Nah, ini yang sepertinya membuat kenapa Ahok sampai hari ini memang menjadi pergunjingan. Ahok dikritik, Ahok kemudian dibully sebagai sosok yang dinilai bukan hanya sebatas pahlawan kesiangan, tapi juga Ahok itu dianggap sebagai orang yang mungkin ikut terlibat mendiamkan. Karena ketika menjadi komisaris utama, kenapa Ahok tidak menyampaikan itu secara terbuka? Kenapa ketika jadi orang penting di Pertamina, Ahok tidak menjelaskan, tidak melaporkan hal-hal yang sifatnya koruptif kepada pihak hukum misalnya, tidak dilaporkan ke KPK, tidak dilaporkan ke Kejaksaan, tidak dilaporkan juga kepada pihak kepolisian. Kan ini yang kemudian menjadi perdebatan. Kenapa baru ngomong sekarang? Kenapa Ahok itu ingin terkesan menunjukkan dirinya itu banyak tahu terkait dengan Pertamina, sudah berbuat banyak untuk Pertamina, tapi kemudian itu sama sekali sampai hari ini dianggap tidak menyelesaikan persoalan apapun. Sebenarnya secara substansi, apa yang disampaikan oleh Ahok dalam wawancaranya dengan SCTV, saya kira ini kan memberikan informasi yang cukup komprehensif kepada para pemirsa, kepada kita semua, rakyat di seluruh Indonesia, bahwa sebenarnya soal tata kelola yang terkait dengan minyak itu ya, ataupun perminyakan yang ada di Pertamina selama ini memang menimbulkan kekisruhan. Dalam konteks itu saya kira memang publik banyak juga yang mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ahok ya. Karena semua orang tidak mengetahui ini sebelumnya. Tapi sekali lagi pernyataan Ahok ini dinilai tidak kontekstual. Pernyataan Ahok ini dinilai sangat telat karena saat ini Ahok bukan lagi siapa-siapa, bukan orang yang berada di internal Pertamina, sehingga pernyataannya ini hanya sebatas ingin mendapatkan simpati, ingin mendapatkan panggung politik, dan yang paling penting Ahok mungkin ingin disebut sebagai pahlawan yang kemudian punya kontribusi terkait bagaimana membenahi Pertamina. Jadi di situ perdebatannya. Mungkin ada pihak-pihak tertentu yang merasa tidak nyaman dan tidak happy dengan pernyataan Ahok karena memang dianggap sebagai sebuah ketelatan dalam menyampaikan informasi, terutama terkait dengan kekisruhan yang ada di Pertamina. Orang-orang yang kemudian kritis pada Ahok ini kan cukup menyayangkan. Saat itu Ahok adalah sosok yang cukup penting di Pertamina, adalah kader partai politik penguasa, dan yang paling penting juga sangat dekat dengan Presiden Republik Indonesia yang saat itu adalah Pak Jokowi. Kenapa dulu tidak Ahok sampaikan? Kan itu yang sebenarnya menjadi perbincangan yang sampai hari ini tidak pernah berkesudahan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kenapa resistensi? Kenapa protes? Dan kenapa juga bully-bully dan bahkan sumpah serapah kepada Ahok itu terus bergulir hingga saat ini? Itu tentu tidak terlepas karena Ahok saat ini adalah bagian dari oposisi. Sebut saja misalnya Ahok adalah kader PDIP yang kalah dalam Pilpres. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ya, mari kita melihat dulu beberapa komentar ya dari pengguna media sosial perihal yang dipaparkan oleh Mas Adi Praitno mengenai Ahok. Memang tidak bisa dipungkiri ada yang pro terhadap Ahok, tetapi juga tidak sedikit yang kemudian kontra terhadap Ahok. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Adi Praitno, ada beberapa alasan kemudian mereka menjadi pro terhadap Ahok ataupun kemudian berada pada posisi kontra terhadap Ahok. Di antaranya di sini ada yang misalnya bersikap pro ya terhadap Ahok, dikatakan dalam sebuah tulisan, di negara ini orang jujur banyak dibenci dan dimusuhi, tapi rakyat yang waras pasti sangat mencintai dan mendukung Ahok. Maju terus Ahok ya, saya tetap menunggu Basuki Cahayapurnama jadi presiden. Ya, ini harapan ya. Bagaimana dengan teman-teman yang merupakan pendukung Ahok ini ya? Lalu kemudian juga di sini ada lagi yang menuliskan bahwa Ahok orang jujur, integritasnya tinggi dan dapat dipercaya. Ayo kita dukung Ahok bisa berantas korupsi di negeri ini. Ya, tapi sekarang kan posisi Ahok itu sudah bukan ya seorang pejabat ya dalam struktur eksekutif ya, eksekutif eksklusif ya, lembaga eksekutif
eksklusif ya, eksekutif ya, lembaga eksekutif ya. Dia sudah tidak ada lagi dalam Pertamina karena sudah mengundurkan diri atau dikeluarkannya, saya kurang tahu teman-teman. Tapi itu kan tepatnya pada masa-masa kampanye Pilpres yang lalu ya, itu mengundurkan diri ya kalau nggak salah ya, Ahok itu mengundurkan diri ya. Lalu kemudian juga di sini ada beberapa mantap pencerahannya Mas Adi Prayitno. Mari kita kritis melihat persoalan. Kita bela yang benar demi kemajuan bangsa supaya terbebas dari kemiskinan dan kemelaratan rakyat. Mari bela yang benar dan teruskan perjuangan kita. Mas Adi Prayitno bulan September 2020, Ahok ingin melaporkan ke Menteri BUMN dan Presiden masalah amburadul di Pertamina, tetapi selalu dihalangi jadi tidak bisa bertemu. Kalau Ahok melaporkan KPK dan Kejagung disalahkan juga oleh atasannya Menteri BUMN dan Presiden, Ahok bertindak semaunya. Buasi malakama buat Ahok. Nah teman-teman sekalian, ini beragam komentar ya, beragam reaksi, beragam beragam respon terhadap apa yang disampaikan oleh Ahok pada beberapa waktu yang lalu. Bahkan salah satu lawyer ya ataupun pengacara yang cukup terkenal ya di Indonesia, itu Hotman Paris, dalam beberapa postingannya pun juga kerap kali mengkritisi perihal Ahok yang menurutnya ya ini Ahok omong-omong ya, lalu istilahnya semacam ini ya teman-teman ya, waktu dia menjabat ya sebagai Komut pada waktu itu ngapain aja, kenapa baru sekarang bicara. Nah seperti yang tadi dipaparkan oleh Mas Adi Prayitno ya, jadi memang selain daripada ada pihak-pihak yang kemudian sebarisan dengan Ahok, tapi ada juga pihak-pihak yang kontra dan tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ahok. Tapi bagi saya secara pribadi ya, apapun itu ya, yang terpenting adalah mereka-mereka yang telah memakan, mencuri ya uang yang bukan haknya mereka, yang bukan miliknya mereka, maka sudahlah sangat sepatutnya untuk mereka dihukum ya seberat-beratnya. Karena kalau kita lihat teman-teman ya, kasus-kasus korupsi di bangsa kita Indonesia ini kan, itu kan bukan hanya baru-baru ini ya begitu viral, lalu kemudian juga dengan nominal ataupun angka yang begitu fantastis, tetapi memang itu sudah beberapa waktu yang lalu sudah sering sekali ya kita lihat itu miliaran, triliunan, ada yang kemudian korupsi sampai nominal seperti itu ya. Tapi mengapa kemudian seperti tidak ada efek jerah ya, seperti tidak ada rasa takut untuk melakukan tindakan korupsi? Nah persoalannya di mana? Apakah ini perihal hukuman yang begitu ringan? Saya melihatnya kemungkinan terbesarnya adalah di situ. Nah, sebaiknya bangsa ini terapkanlah hukuman seperti di negara-negara yang tidak main-main dan sangat serius perihal tindakan-tindakan korupsi ini. Ya, teman-teman tahu ya, seperti di Cina misalnya, di Jepang, ya, di Korea misalnya, orang-orang yang melakukan tindakan korupsi ya langsung selesai. Nah, sepertinya apakah itu cocok kalau kemudian diberlakukan di bangsa kita di Indonesia? Nah, saya kurang tahu, tetapi sejauh ini dalam beberapa komentar ya netizen di media-media sosial ini, itu kan banyak banget sebenarnya yang mengharapkan untuk para koruptor ini benar-benar ya dituntaskan. Ya, mereka harus bisa mempertanggungjawabkan secara utuh dan berat perihal apa yang sudah mereka lakukan, karena itu bukan hanya menyusahkan satu pihak, itu menyusahkan rakyat Indonesia, itu merugikan negara dan menyusahkan rakyat Indonesia. Ya, sekarang mereka enak-enakan bisa ambil sekian emas, sekian T, lalu kemudian hukumannya hanya sekitar misalnya teman-teman ya, kayak waktu lalu itu kan ada yang dihukum 5 atau 6 tahun dan kemudian diperberat menjadi 20 tahun. Kira-kira itu apple to apple enggak? Ya, seimbang enggak dengan uang yang diambil sekian T dengan hukuman yang seperti itu? Ini teman-teman, belum lagi kita ketahui nanti kira-kira di dalam sana apakah memang hidupnya ya seperti orang yang ada di dalam situ ataukah bagaimana, kita nggak tahu teman-teman ya. Jadi memang masih sejuta tanda tanya ini ya. Jadi kalau saya melihatnya secara pribadi, sepertinya ini persoalannya adalah letaknya pada hukuman ya. Hukumannya sebaiknya ya diperberat ya, bukan hanya mengenai perampasan aset lagi, tapi memang mereka-mereka yang benar-benar dianggap itu sudah kelewatan, sudah tidak ada aspek ataupun sudah tidak menunjukkan sikap-sikap, sifat-sifat kemanusiawian atas tindakan korupsi mereka lakukan dengan nominal yang begitu fantastis. Apakah salah kalau mereka kemudian ya selesai saja?